Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Putri Kamaladewi Lubis, SE, MSI, AK. Ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Siklus Akuntansi pada Perusahaan Jasa CNT Service dan Sales Komputer. Dalam penelitian ini, kami membahas bagaimana proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan di perusahaan jasa tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus menegaskan kembali posisi normal dari setiap kelompok akun, di mana supaya tidak terjadi kesalahan saat kita menganalisis transaksi dan agar memudahkan kita saat menyusun laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, kelompok akun aset dan beban posisi normalnya di debit. Jadi jika bertambah maka akan di debit dan jika berkurang akan diletakkan di sisi kredit. Sedangkan kelompok akun kewajiban, modal, dan pendapatan posisi normalnya di kredit dan jika berkurang dia di debit. Jadi ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa CNT Service pada bulan September 2025. Jadi kita akan membahas serta menganalisis transaksinya satu persatu dan kita akan memindahkannya ke dalam jurnal umum. Pada tanggal 1, pemilik menyetor uang tunai sebesar 25 juta sebagai modal awal, yang dimana kasnya bertambah di debit sebesar 25 juta dan modalnya bertambah di kredit sebesar 25 juta juga. Tanggal 2, membeli peralatan servis secara tunai sebesar 5 juta. Membeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Peralatan bertambah di debit sebesar 5 juta. Dan kasnya berkurang karena dibayar secara tunai. Kas berkurang di kredit sebesar 5 juta. Tanggal 3, membeli perlengkapan servis secara kredit sebesar 2 juta. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah sebesar 2 juta di debit dan utang usahanya bertambah di kredit sebesar 2 juta. Mengapa utang usahanya bertambah? Karena dibeli secara kredit, berarti belum dibayar. Tanggal 5, diterima pendapatan jasa servis komputer secara tunai sebesar 3 juta, yang dimana kasnya bertambah di debit sebesar 3 juta dan pendapatan jasa bertambah 3 juta di kredit. Tanggal 7, menerima pendapatan jasa servis secara kredit sebesar 2.500.000. Jadi piutang usahanya bertambah di debit sebesar 2.500.000. Mengapa piutang usahanya bertambah? Karena pembayarannya dilakukan secara kredit. Jadi masuk ke dalam piutang usaha. Kemudian pendapatan jasanya bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 10, dibayar biaya listrik dan air sebesar 600.000. Beban listrik dan air bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Pada tanggal 12, membayar sebagian utang kepada toko elektronik Maju Bersama sebesar 1 juta. Jadi utang usahanya berkurang di debit sebesar 1 juta. Utang usahanya berkurang karena sudah dibayar, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 15, menerima pembayaran piutang dari PT Citranet sebesar 1.500.000. Kasnya bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan piutang usahanya berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 20, membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Jadi beban gajinya bertambah di debit sebesar 2 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 30, dihitung perlengkapan yang tersisa senilai 1.500.000. Berarti beban perlengkapannya bertambah di debit sebesar 1.500.000 dan perlengkapannya berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Jadi setelah kita jumlahkan,
total dari kolom debit dan kredit itu seimbang, yaitu sebesar Rp45.100.000. Selanjutnya, masuk ke perusahaan jasa CNT Service dan Sales buku besar periode September tahun 2025. Nah, buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun yang perkiraannya terkait dengan pencatatan transaksi keuangan dan mengikhtiarkan buku pembantu dari yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar yang akun pertama yaitu akun kas. Akun kas ini kita masukkan dari jurnal umum yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 15, dan tanggal 20. Ini merupakan tanggal-tanggal yang termasuk akun kas. Kemudian kita masukkan seperti kayak debit, kita buat saldo, seperti menyetor tunai 25 juta, saldo 25 juta. Tanggal 2 membeli peralatan dengan kredit 5 juta, berarti kita kurangi dari saldo. Begitu juga dengan seterusnya. Tanggal 5 pendapatan jasa dari debit, berarti saldo yang masuk ke debit itu ditambah menjadi 23 juta. Tanggal 10 bayar listrik dan air yang termasuk kredit, berarti dikurang dari saldo sebelumnya, kurang 600.000, berarti 20.400.000. Begitu juga dengan tanggal 12 masuk ke kredit dikurangi menjadi 21.400.000. Tanggal 15 dengan masuk debit 1.500.000 ditambah dengan saldo sebelumnya. Begitu juga dengan tanggal 20 dengan saldo akhir 20 juta. Yang kedua masuk ke akun piutang usaha. Piutang usahanya juga diambil dari jurnal umum seperti tanggal 7 sama tanggal 15. Tanggal 7 itu masuk ke akun piutang usaha ya, dengan debit 2.500.000 masuk pertama dari saldo, yang kemudian tanggal 15 penerimaan pembayaran masuk ke kredit, berarti dikurang dari saldo sebelumnya menjadi 1 juta. Dari itu berarti akhir dari saldo piutang usaha. Yang masuk yang ketiga akun perlengkapan juga sama, kalau debit ditambah, kalau kredit dikurang dari saldo itu, seperti masuk dari tanggal 3, tanggal 31 yang diambil dari jurnal umum. Baru yang kedua dari akun baru selanjutnya itu akun peralatan, masuk dari jurnal umum juga. Kita lihat dari jurnal umum berarti dari tanggal 2 dan masuk dengan debit dan saldo 5 juta. Berarti akun peralatan ini hanya satu saja. Begitu juga dengan akun utang usaha, masuk ke tanggal 3 dan tanggal 12 juga dilihat dari jurnal umum. Yang tanggal 3 itu masuk ke kredit ya, karena utang masuk ke saldo karena saldo awal, dan tanggal 12 membayar utang itu berarti masuk ke debit, berarti ditambah dengan saldo sebelumnya 1 juta. Modal juga masuk tanggal 1 dan tanggal 30 diambil dari jurnal umum, yang modal ini juga termasuk kredit, berarti dari kedua-duanya kredit, berarti ditambah saldonya dari menjadi 26 juta. Selanjutnya akun pendapatan jasa. Pendapatan jasa di tanggal 5 sama tanggal 7, pendapatan jasa juga masuk kredit ya. Tanggal 7 juga begitu. Kredit dari 3 juta dan tambah 2.500.000 sama dengan 5.500.000, dan menuntut akun pendapatan jasa itu masuk ke debit 5.500.000. Selanjutnya akun beban gaji. Beban gaji itu masuk ke tanggal 20 dan 30. Tanggal 20 masuk ke debit 2 juta dan tanggal 30 masuk ke akun kredit 2 juta, sama berarti saldo di sini 0 ya teman-teman. Selanjutnya akun beban listrik masuk ke tanggal 6 sampai 30, 600.000 dikurang 600.000 sama dengan saldonya tidak ada. Beban perlengkapan juga masuk tanggal 30 sama tanggal 30 juga masuk dengan debit 1.500.000 dan kredit 1.500.000, berarti sama dengan nolnya tidak ada, sudah habis. Baru akun dari akumulasi penyusutan peralatan tanggal 30 juga masuk dari kredit 400.000, berarti hanya satu tanggal doang, berarti 400.000. Selanjutnya akun beban penyusutan perlengkapan tanggal 30 juga sama, ada tanggal 30 yang masuk dari debit 400.000 dan tanggal 30 menutup akun beban 400.000 juga, berarti saldonya sudah habis karena debit sama kredit dikurang. Selanjutnya kita akan melakukan atau membuat jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini
yaitu transaksi-transaksi yang belum disesuaikan. Akun yang pertama yaitu beban perlengkapan yang bertambah di debit 1.500.000, perlengkapan berkurang di kredit 1.500.000. Akun yang kedua, beban penyusutan peralatan yang bertambah di debit 400.000, akumulasi penyusutan peralatan yang bertambah di kredit 400.000. Jadi total keseluruhannya di debit dan di kredit yaitu 1.900.000. Di tanggal 3, perlengkapan terpakai, saldo awal perlengkapan yaitu 2 juta, dibeli pada tanggal 3, sisa akhir perlengkapan 500.000, artinya perlengkapan yang habis dipakai yaitu 1.500.000. Selanjutnya, membuat kertas kerja, di mana kertas kerja ini yang berisi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Di neraca saldo dan di penyesuaian yang sudah kita buat di awal tadi bisa langsung dimasukkan ke kertas kerja. Yang akan dicari di kertas kerja yaitu neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Di akun yang pertama ada kas, di neraca saldo 20.900.000, neraca saldo disesuaikan di debit 20.900.000 dan di neraca di debit 20.900.000. Piutang usaha 1 juta di debit, di neraca saldo disesuaikan di debit 1 juta dan di neraca 1 juta. Perlengkapan di neraca saldo debit 500 disesuaikan 1.500.000, di neraca saldo disesuaikan 2 juta dan di neraca di kredit 2 juta. Selanjutnya ada peralatan. Di neraca saldo debit 5 juta, neraca saldo disesuaikan di debit 5 juta dan neraca di debit 5 juta. Selanjutnya ada utang usaha, neraca saldo di kredit 1 juta, di neraca saldo disesuaikan 1 juta di kredit dan juga di neraca 1 juta di kredit. Modal di neraca saldo 25 juta, neraca saldo disesuaikan 25 juta, di neraca di kredit 25 juta. Pendapatan jasa, neraca saldo di kredit 5.500.000, neraca saldo disesuaikan 5.500.000, laba ruginya 5.500.000. Beban gaji, neraca saldo 2 juta, disesuaikan 2 juta, laba ruginya di debit 2 juta. Beban listrik air di debit 600, di neraca saldo disesuaikan 600, laba ruginya di debit 600. Beban penyusutan peralatan di debit 1.500.000 disesuaikan di debit 400, di neraca saldo disesuaikan 1.900.000, laba ruginya di debit 1.900.000. Total neraca saldo yaitu di debit 31.500.000 dan di kredit juga 31.500.000. Akun yang selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan disesuaikan 400, di neraca saldo disesuaikan di kredit 400. Beban perlengkapan disesuaikan 1.500.000 di debit dan di neraca saldo disesuaikan juga di debit 1.500.000. Jadi totalnya penyesuaian di debit dan di kredit 1.900.000, neraca saldo disesuaikan di debit dan di kredit 32.900.000, laba ruginya 6 juta di kredit, di debit dan di kredit 5.500.000, di neraca saldonya atau totalnya 26.900.000 di debit dan di kredit 29.500.000. Labanya di debit 500 dan di neraca di kredit 2.600.000. Total
Laba ruginya di debit dan di kredit 5.500.000, di neraca 26.900.000. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi perusahaan jasa dari CNT Service and Sales Computer periode September 2025, menunjukkan hasil kinerja keuangan perusahaan selama 1 bulan. Total pendapatan jasa yang diperoleh sebesar 5.500.000, sedangkan total beban yang dikeluarkan meliputi beban gaji 2 juta, beban listrik dan air 600.000, beban perlengkapan 1.500.000, serta beban penyusutan peralatan sekitar 400.000. Jika seluruh beban dijumlahkan, totalnya mencapai 4.500.000. Dengan demikian, perusahaan masih memperoleh laba bersih sebesar 1 juta. Ini berarti kegiatan operasional perusahaan selama periode tersebut berjalan efisien dan menghasilkan keuntungan karena pendapatan masih lebih besar daripada seluruh beban yang telah dikeluarkan. Nah, masuk ke dalam jurnal penutup dan neraca setelah penutupan. Setelah laporan keuangan selesai tadi dibuat, perusahaan itu belum benar-benar menutup siklus akuntansinya. Jadi masih ada 2 tahap yang penting untuk kita buat, yaitu jurnal penutup dan neraca setelah penutupan. Jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun yang sementara agar saldonya itu akhirnya menjadi nol. Akun sementara itu seperti pendapatan, beban, prive. Nah, itu setelah ditutup, saldo-saldo itu akan berpindah ke akun modal. Misalnya nih, selama bulan September, perusahaan CNT ini punya pendapatan 5.500.000. Tadi pendapatan kan 5.500.000 dan bebannya itu 4.500.000. Nah, lalu lewat jurnal penutup ini, pendapatan dan beban itu akan ditutup supaya di bulan berikutnya bisa mulai lagi dari nol. Lalu tujuannya agar laporan keuangan berikutnya itu tidak bercampur dengan data periode yang sebelumnya, yaitu bulan September. Setelah semua akun ditutup, tersisalah akun-akun permanen kayak kas, piutang, peralatan, utang, modal. Inilah yang nanti akan disusun menjadi neraca setelah penutupan. Jadi neraca setelah penutupan itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sudah bersih. Jadi hanya berisi akun yang akan dilanjutkan ke periode berikutnya. Nah, contohnya di CNT Service and Sales, setelah jurnal penutup dibuat, akun pendapatan dan beban sudah menjadi nol. Lalu modal meningkat karena laba bersih. Nah, inilah yang kemudian akan muncul di neraca setelah penutupan ini.